Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diardo Juswoto Parlasinaga dengan NIM 4004 012 563 0033. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang unit kompetensi ketiga tentang merancang sistem tanggap darurat sesuai SKKNI nomor 38 tahun 2019 dengan penerapannya pada industri kimia dan proses dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi penugasan ujian akhir semester dalam mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung kepada inti videonya saja. Nah, industri kimia dan proses ini merupakan sektor dengan tingkat bahaya yang tinggi karena melibatkan bahan kimia berbahaya dan beracun, peralatan bertekanan, serta proses yang bersuhu tinggi. Keadaan darurat seperti kebakaran, kebocoran bahan kimia, ledakan, dan pencemaran lingkungan dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap tenaga kerja, masyarakat sekitar, dan juga lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan untuk memiliki sistem tanggap darurat yang terencana dan terdokumentasi. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kesehatan Kerja serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang unit kompetensi ketiga tentang merancang sistem tanggap darurat berdasarkan SKKNI Nomor 38 Tahun 2019 dengan kode M.71 KKK 01.002.1 dengan penerapannya pada industri kimia dan proses. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sistem tanggap darurat terlebih dahulu. Sistem tanggap darurat itu adalah suatu sistem yang dirancang untuk merespons kegiatan darurat secara tepat, cepat, dan terkoordinasi. Sistem ini mencakup kebijakan, organisasi, prosedur, peralatan, serta sumber daya manusia yang terlatih. Tujuan utama sistem tanggap darurat dalam industri kimia adalah melindungi tenaga kerja dari cedera dan paparan bahan kimia berbahaya, mencegah pencemaran lingkungan, serta meminimalkan kerusakan fasilitas dan gangguan operasional. Hal ini sejalan dengan prinsip pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Sekarang kita akan memasuki segmen identifikasi bahaya dan potensi keadaan darurat. Langkah awal dalam merancang sistem tanggap darurat ini adalah melakukan identifikasi bahaya dan potensi keadaan darurat. Dalam industri kimia dan proses, potensi tersebut antara lain kebakaran akibat bahan mudah terbakar, kebocoran gas beracun seperti amonia dan klorin, tumpahan bahan kimia korosif, ledakan reaktor atau bejana tekan, serta kegagalan sistem utilitas seperti listrik dan pendingin. Proses identifikasi ini dilakukan dengan meninjau alur proses produksi, data keselamatan bahan atau MSDS, kondisi peralatan, serta tata letak fasilitas. Kegiatan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2021 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang mewajibkan identifikasi bahaya dan penilaian risiko sebagai dasar pengendalian. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam perancangan sistem tanggap darurat itu sendiri. Berdasarkan hasil identifikasi bahaya, perusahaan itu kemudian merancang sistem tanggap darurat. Perancangan ini mencakup pembentukan organisasi tanggap darurat yang jelas, mulai dari penanggung jawab utama, koordinator lapangan, hingga tim teknis seperti tim pemadam kebakaran, tim evakuasi, tim P3K, dan tim penanggulangan tumpahan bahan kimia. Selain itu, disusun juga prosedur operasional standar untuk setiap jenis keadaan darurat, termasuk prosedur penghentian proses, isolasi area berbahaya, komunikasi internal dan eksternal, serta penggunaan alat pelindung diri khusus. Perancangan ini juga mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 187 Tahun 1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Terakhir, kita akan masuk ke dalam segmen pelatihan, simulasi, dan evaluasi. Sistem tanggap darurat yang telah dirancang harus diimplementasikan melalui sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh pekerja. Pelatihan ini meliputi pemahaman prosedur darurat, penggunaan alat pemadam kebakaran, serta evakuasi yang aman. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui simulasi atau drill keadaan darurat untuk memastikan sistem berjalan efektif dan terus mengalami perbaikan berkelanjutan. Dengan perancangan sistem tanggap darurat yang sesuai SKKNI dan Peraturan Perundang-undangan K3, industri kimia dapat melindungi proses pekerjaan, pekerja, lingkungan, serta keberlanjutan operasional perusahaan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem tanggap darurat pada industri kimia dan proses merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan.
Dengan penerapan sistem yang sesuai SKKNI dan peraturan perundang-undangan K3, risiko kecelakaan kerja dan dampak lingkungan dapat diminimalkan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penggunaan kata-kata. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.